Gadis cantik di kursi roda yang dibuang di taman. Malam itu hujan turun deras membasahi kota kecil di pinggiran Jakarta. Petir sesekali menyambar langit, menerangi taman kota yang sepi. Di bawah pohon besar, tampak seorang wanita muda duduk di kursi roda. Bajunya basah kuyup, rambutnya kusut, dan wajahnya pucat pasi. Ia tampak kehilangan arah, seperti seseorang yang baru saja dibuang begitu saja. Namanya Aruna Prameswari, seorang CEO muda berusia 27 tahun yang terkenal cantik dan ambisius. Namun kini, hidupnya seolah berakhir. Tangannya gemetar saat meraih selimut tipis yang sudah basah. Ia mencoba menahan dingin, tapi tubuhnya yang lumpuh dari pinggang ke bawah membuatnya tak berdaya. Tak jauh dari situ, seorang pemuda sederhana sedang mengais sampah plastik untuk dijual esok hari. Namanya Raffi, 24 tahun, anak yatim piatu yang tinggal di gubuk reyot dekat taman. Meski miskin, Raffi dikenal baik hati dan suka menolong siapapun yang kesusahan. Saat berjalan di antara bayangan pepohonan, Raffi mendengar suara lirih. "Tolong, tolong aku." Ia berhenti, menajamkan pendengaran. Suara itu lemah, hampir tenggelam oleh suara hujan. Dengan cepat, Raffi berlari ke arah sumber suara. Dan di sanalah ia melihat Aruna, terlantar, basah kuyup, dan gemetar. "Ya Allah, Nona, kamu kenapa?" tanya Raffi panik, menunduk di hadapan wanita itu. Aruna hanya menatap dengan mata berkaca. Mereka buang aku di sini," katanya terisak. Raffi terdiam. Ia melihat kursi roda yang sudah kotor oleh lumpur, dan wajah wanita itu yang jelas bukan orang biasa. Ia menatap sekitar, tak ada siapapun. Tanpa pikir panjang, Raffi melepas jaket lusuhnya dan menutupi tubuh Aruna. "Sudah, jangan takut. Aku bantu, ya, rumahku memang kecil, tapi setidaknya kamu bisa berteduh." Aruna memandangnya heran. "Kenapa kamu mau menolongku? Kamu bahkan tidak mengenalku." Raffi tersenyum kecil. "Aku nggak perlu kenal untuk menolong. Orang baik nggak pilih-pilih siapa yang dia bantu." Malam itu, dengan penuh perjuangan, Raffi mendorong kursi roda Aruna melewati jalan becek menuju gubuknya. Hujan masih turun, tapi di hati Raffi muncul rasa hangat aneh, campuran iba, tanggung jawab, dan sesuatu yang belum ia mengerti. Sementara Aruna, di tengah penderitaannya, untuk pertama kalinya merasa aman. Ia menatap punggung pemuda miskin itu dalam diam. "Mungkin, ini bukan kebetulan," bisiknya pelan, sebelum akhirnya pingsan karena kelelahan. Raffi merawat Aruna di gubuk reyotnya. Pagi itu, matahari mulai muncul malu-malu di balik awan. Burung-burung berkicau di pepohonan basah. Di dalam sebuah gubuk kecil dari papan kayu, Aruna perlahan membuka matanya. Yang pertama ia lihat adalah atap bocor dan dinding reyot dengan beberapa celah kecil. Angin pagi menerobos masuk, membawa aroma tanah basah. Lalu pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang sedang menjerang air di tungku sederhana. Raffi, ia sedang meniup api kecil, mencoba merebus air untuk membuat teh. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, tapi sorot matanya lembut. Saat menyadari Aruna sudah bangun, Raffi segera berdiri. "Kamu sudah sadar," katanya sambil tersenyum. "Maaf ya, tempatku begini adanya. Tapi kamu aman di sini." Aruna mengerjap pelan. "Kita, di mana ini?" "Di rumahku. Aku nemuin kamu di taman semalam. Badanmu udah kedinginan, aku takut kamu kenapa-kenapa." Aruna menunduk. Ia menatap tangannya sendiri, dingin dan lemah. "Kenapa kamu repot-repot nolong aku? Aku bahkan gak bisa jalan. Aku cuma jadi beban." Raffi menatapnya lembut. "Nggak ada manusia yang jadi beban kalau masih mau hidup. Tuhan nggak pernah salah kasih napas, Nona." Kata-kata itu menancap dalam di hati Aruna. Ia, yang selama ini hidup di puncak kekuasaan sebagai CEO, terbiasa mendengar kata-kata manis yang palsu. Tapi ucapan Raffi sederhana dan tulus. Raffi lalu mengambil secangkir teh hangat dan menyodorkannya. "Minum dulu, badan kamu butuh hangat." Aruna menatap cangkir itu. Tangannya bergetar saat mencoba menggenggamnya. Melihat itu, Raffi tanpa banyak bicara membantu memegangkan cangkir di bibir Aruna. "Pelan-pelan aja," katanya lembut. Setelah beberapa tegukan, Aruna mulai tenang. Ia menatap sekeliling, di sana hanya ada satu dipan tua, beberapa panci, dan foto lama seorang wanita tua yang sudah pudar. "Itu, ibumu?" tanya Aruna pelan. Raffi mengangguk. "Iya, beliau udah meninggal 2 tahun lalu."
Dulu beliau yang ngajarin aku buat nggak pernah berhenti bantu orang. Aruna terdiam, matanya berkaca. Kamu beruntung pernah punya ibu seperti itu. Raffi tersenyum tipis. Dan kamu juga beruntung masih punya hidup, Nona. Mungkin Tuhan kasih kamu kesempatan baru lewat kejadian ini. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara angin yang masuk lewat jendela bambu. Aruna menatap wajah Raffi lekat-lekat. Ada sesuatu di mata pemuda itu, ketulusan yang tak pernah ia temui di dunia bisnisnya yang keras dan penuh tipu daya. Namamu siapa? Tanya Aruna akhirnya. Raffi, jawabnya singkat. Dan kamu, Aruna. Raffi mengangguk pelan. Nama yang indah. Cocok buat orang yang kuat. Aruna menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia baru pertama kali merasa dilihat, bukan sebagai CEO kaya, tapi sebagai manusia yang terluka. Aruna mulai menceritakan masa lalunya yang kelam. Hari mulai sore, matahari menembus celah dinding bambu, memantulkan cahaya hangat ke dalam gubuk kecil itu. Raffi sedang memperbaiki atap yang bocor dengan papan bekas, sementara Aruna duduk di kursi roda miliknya yang kini dibersihkan oleh Raffi. Sudah 2 hari Aruna tinggal di sana. Tubuhnya mulai sedikit membaik, meski kakinya masih tak bisa digerakkan. Tapi hatinya masih penuh luka. Raffi menuruni bangku kayu kecil dan tersenyum. Nah, sekarang udah nggak bocor lagi. Kalau hujan nanti, kamu nggak perlu khawatir basah. Aruna menatapnya dari kejauhan. Kamu selalu sibuk menolong orang, iya. Raffi tertawa kecil. Kalau nggak begitu, siapa lagi yang mau tolong kita, kan? Ucapan itu membuat dada Aruna terasa sesak. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Raffi, kamu pasti penasaran kenapa aku bisa dibuang begitu saja ke taman waktu itu, kan? Raffi berhenti sejenak, lalu menatapnya lembut. Aku nggak mau maksa kamu cerita. Tapi kalau kamu pengen ngomong, aku siap denger. Air mata mulai mengalir di pipi Aruna. Ia menunduk, suaranya bergetar. Aku dulu punya segalanya, Raffi, perusahaan besar, uang, rumah mewah, orang-orang yang memanggilku, Bu Aruna, dengan penuh hormat. Tapi semuanya berubah sejak aku mengalami kecelakaan 2 bulan lalu. Raffi mendekat, duduk di kursi kayu di depannya. Kecelakaan, Aruna mengangguk. Mobilku ditabrak dari samping. Dokter bilang tulang punggungku rusak parah. Aku nggak bisa jalan lagi. Waktu itu aku pikir keluarga dan tunanganku bakal tetap di sisiku. Ia berhenti, matanya menatap kosong. Tapi justru mereka yang pertama ninggalin aku. Tunanganku, Randy, dia malah rebut perusahaan dan rumahku. Katanya, aku nggak berguna lagi. Dan kemarin, dia suruh orang-orangnya buang aku ke taman. Raffi tertegun, matanya menatap Aruna dengan rasa marah bercampur iba. Mereka, manusia apa itu? Aruna menggeleng pelan. Mereka manusia, tapi hatinya udah mati. Hening sejenak, Raffi menunduk, menggenggam tangannya kuat-kuat, menahan emosi. Lalu perlahan, ia menatap Aruna dengan tegas. Nona Aruna, dengar ya, kamu mungkin gak bisa jalan sekarang. Tapi aku yakin Tuhan gak akan biarin kamu hancur begitu aja. Kamu masih punya harapan. Aruna menatapnya, air matanya menetes lagi. Harapan, aku bahkan gak bisa bangun dari kursi ini. Raffi berdiri, menatap matanya dalam. Kalau kamu percaya, aku bakal bantu kamu jalan. Lagi, Aruna terdiam, antara haru dan tak percaya. Kamu dokter, Raffi tersenyum samar. Bukan, tapi aku pernah rawat orang lumpuh juga. Waktu itu ibuku sakit parah, dan aku belajar dari tabib desa bagaimana caranya urut saraf dan bantu orang pulih. Aku nggak janji, tapi aku mau coba. Aruna menatapnya lama, lalu tersenyum lemah. Kamu gila, Raffi. Raffi tertawa kecil. Kalau gila karena pengen nolong orang, aku rela. Di luar, senja mulai turun. Angin berhembus lembut, membawa rasa damai yang lama tak Aruna rasakan. Untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur, ia merasa punya alasan untuk berharap lagi. Raffi mulai mengobati Aruna dengan cara sederhana tapi ajaib. Malam menjelang di gubuk kecil itu. Lampu minyak redup menyinari wajah Raffi yang sedang menyiapkan ramuan dari tumbuhan liar. Aroma jahe, serai, dan daun sirsak memenuhi udara, membuat suasana terasa hangat. Aruna duduk di kursi rodanya, memperhatikan setiap gerakan Raffi dengan rasa heran dan sedikit takjub. Kamu yakin semua itu bisa bantu aku jalan lagi? Tanyanya ragu. Raffi tersenyum sambil mengaduk ramuan hangat di dalam wadah tanah liat. Yang penting bukan yakin sama ramuan ini,
tapi yakin sama dirimu sendiri. Badan kamu bisa pulih kalau hatimu juga mau berjuang. Aruna terdiam. Kalimat itu terasa seperti nasihat yang datang dari hati, bukan sekadar ucapan penghibur. Setelah ramuan siap, Raffi membawa seember air hangat dan selembar kain bersih. Ia menunduk di depan Aruna, mencelupkan kain ke air itu, lalu perlahan mengusap kaki Aruna yang kaku dan dingin. "Maaf ya, mungkin agak sakit," ucapnya pelan. Aruna menahan napas. Sentuhan pertama terasa aneh, dingin bercampur hangat. Ia tak pernah mengalami seseorang memperlakukannya sehalus itu. Dulu, ia punya banyak pelayan, tapi tak satu pun yang menyentuhnya dengan hati seperti Raffi. "Kenapa kamu melakukan semua ini, Raffi?" tanya Aruna sambil menatap wajahnya. Raffi tidak langsung menjawab. Ia terus memijat lembut betis dan pergelangan kaki Aruna. "Aku cuma nggak tahan lihat orang putus asa. Ibu dulu pernah lumpuh juga setelah jatuh di ladang. Dokter bilang nggak bisa sembuh, tapi dengan usaha, doa, dan sedikit pengobatan tradisional, beliau akhirnya bisa jalan lagi. Jadi aku percaya, nggak ada yang mustahil." Aruna menunduk, menahan air mata. "Kamu orang yang aneh, Raffi." "Kalau jadi aneh berarti harus punya hati." "Ya nggak apa-apa," jawab Raffi sambil tersenyum kecil. Setelah selesai, Raffi mengambil seikat daun yang sudah ditumbuk dan membalurkannya di punggung Aruna. Ia menempelkan kain hangat di atasnya, lalu menutup dengan selimut tipis. "Ramuan ini bisa bantu melancarkan saraf di punggungmu. Tapi kamu juga harus latihan setiap hari." "Aku bakal bantu." Aruna terdiam lama, menatap wajah pemuda miskin itu. Di balik kesederhanaannya, ada keteguhan yang luar biasa. Beberapa menit kemudian, Aruna berkata lirih, "Aku nggak pernah disembuhkan seperti ini. Aku selalu percaya hanya uang dan dokter mahal yang bisa menyelamatkanku. Tapi kamu ngajarin hal yang berbeda." Raffi menatapnya lembut. "Kadang yang bisa nyembuhin kita bukan obat, tapi niat dan kasih tulus." Malam itu, Aruna tertidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Tubuhnya terasa hangat, tapi yang lebih hangat adalah rasa baru yang tumbuh di hatinya, rasa percaya. Sementara itu, Raffi duduk di luar gubuk, menatap langit berbintang sambil berbisik pelan. "Bu, aku bakal bantu dia sembuh, seperti dulu aku bantu ibu. Semoga Tuhan kasih aku kekuatan." Tanda-tanda kesembuhan Aruna mulai terlihat. 3 hari berlalu sejak Raffi mulai mengobati Aruna dengan ramuan dan pijatan tradisionalnya. Gubuk kecil itu kini terasa lebih hidup, ada tawa, ada percakapan, dan ada semangat baru yang perlahan tumbuh. Pagi itu, Raffi memetik daun-daun obat di pinggir sungai, sementara Aruna duduk di depan gubuk sambil menikmati sinar matahari pagi. Ia mengenakan selendang sederhana yang Raffi berikan. Wajahnya tak lagi pucat seperti dulu. Ada sedikit warna kehidupan di sana. Ketika Raffi kembali membawa keranjang kecil berisi tumbuhan, ia tersenyum melihat Aruna tampak lebih segar. "Wah, kayaknya mataharinya suka sama kamu, Aruna. Wajahmu kelihatan beda sekarang," ujarnya sambil tertawa kecil. Aruna tersenyum malu. "Kamu selalu tahu cara ngomong yang bikin orang lain semangat, ya?" Raffi menjawab ringan, "Aku cuma ngomong yang aku lihat." Raffi kemudian mulai menyiapkan ramuan seperti biasa. Setelah itu, ia duduk di lantai, menatap Aruna dengan wajah serius. "Sekarang kita coba latihan, ya. Aku mau kamu mulai belajar gerakin kakimu sedikit." Aruna menelan ludah. Ia terlihat gugup. "Raffi, aku takut. Aku udah pernah coba di rumah sakit, tapi dokter bilang sarafku udah rusak total." Raffi menatapnya lembut tapi tegas. "Kamu percaya sama dokter, tapi belum pernah benar-benar percaya sama dirimu sendiri. Sekarang waktunya dicoba lagi. Aku ada di sini." Raffi lalu berlutut di depan kursi rodanya, memegang kedua kaki Aruna. "Tarik napas dalam-dalam. Rasain bagian bawah kakimu. Coba gerakkan jari kakimu pelan-pelan." Aruna menutup mata. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ia mencoba memusatkan pikirannya, menolak bisikan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Lalu, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. "Raffi, aku ngerasa sesuatu." Serunya tiba-tiba. Raffi mendongak kaget. "Serius? Coba lagi, Aruna. Gerakkan satu jari kakimu." Aruna menatap ke bawah, dan benar, jari kakinya bergerak sedikit, meski hanya seujung kuku. Air matanya langsung jatuh. Aku beneran bisa ngerasain, Raffi." Raffi berdiri dengan wajah penuh haru,
menepuk bahunya lembut. Aku bilang apa? Nggak ada yang mustahil buat orang yang masih punya semangat. Aruna menangis dalam diam, kali ini bukan karena sedih, tapi karena harapan. Aku udah lama nggak ngerasa sehidup ini, Raffi. Terima kasih, katanya dengan suara bergetar. Raffi hanya tersenyum. Jangan terima kasih dulu. Perjalanan kita masih panjang. Ini baru langkah pertama. Hari itu menjadi titik balik bagi Aruna. Ia mulai percaya bahwa mukjizat bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, bukan dari rumah sakit mewah, tapi dari tangan seorang pemuda miskin yang berhati besar. Dan malamnya, saat Raffi tertidur di lantai bambu, Aruna menatapnya lama. Kenapa aku baru bertemu orang sebaik kamu setelah aku kehilangan segalanya, bisiknya pelan. Senyum lembut muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa hidupnya punya arah lagi. Aruna semakin pulih dan belajar hidup sederhana bersama Raffi. Minggu pertama setelah latihan ringan, tubuh Aruna mulai menunjukkan perubahan signifikan. Sedikit demi sedikit, ia mulai bisa menggerakkan pergelangan kaki dan lututnya. Setiap gerakan kecil itu membuat hatinya berbunga-bunga. Raffi selalu sabar membimbingnya, tak pernah memaksakan. Ia mengajari Aruna tidak hanya cara menggerakkan kakinya, tetapi juga bagaimana bernapas dengan tenang, menjaga pikiran tetap positif, dan menghargai setiap detik hidup. Suatu pagi, matahari menembus jendela gubuk dengan hangat. Aruna duduk di kursi rodanya, menatap sungai kecil yang mengalir tak jauh dari sana. Raffi sedang membersihkan panci di dapur sederhana. Aku nggak nyangka, kata Aruna pelan, hidup sederhana bisa bikin aku merasa tenang, beda banget sama dunia bisnisku yang penuh tekanan. Raffi menoleh, tersenyum. Kadang orang yang paling kaya itu bukan yang punya uang banyak, tapi yang bisa bersyukur dengan apa yang ia punya. Aruna menunduk, menatap tangannya sendiri. Aku baru sadar selama ini aku hidup di dunia yang salah. Aku terlalu fokus sama status dan harta, sampai aku lupa rasanya dicintai. Dan diperhatikan dengan tulus. Raffi mendekat, duduk di sampingnya. Sekarang kamu masih punya waktu buat belajar. Aku bakal bantu, tapi kamu juga harus mau usaha. Aruna tersenyum tipis. Aku mau, Raffi. Aku mau belajar dari kamu. Hari-hari berikutnya, Aruna mulai ikut melakukan pekerjaan kecil di sekitar gubuk, menyapu, membantu menyiapkan ramuan, bahkan sesekali ikut memetik daun obat di hutan kecil dekat sungai. Meskipun awalnya sulit, setiap langkah kecil yang berhasil ia lakukan terasa seperti kemenangan besar. Suatu sore, ketika Aruna berhasil berdiri sebentar dengan bantuan Raffi, ia menatap pemuda itu dengan mata berbinar. Raffi, aku bisa berdiri. Sedikit, tapi aku bisa. Raffi tersenyum lebar, menahan haru. Itu baru langkah pertama, tapi aku bangga sama kamu. Lihat, usaha dan niatmu nggak pernah mengkhianati hasil. Aruna tertawa kecil, rasanya campuran antara bahagia dan lega. Ia mulai belajar arti kesederhanaan, ketulusan, dan rasa syukur yang selama ini asing baginya. Malamnya, di depan lampu minyak, Aruna menulis sesuatu di buku hariannya. Ia menulis tentang pemuda miskin yang kaya hati, tentang kebahagiaan sederhana, dan tentang harapan baru yang tumbuh perlahan di dadanya. Dan di sudut hatinya, tanpa ia sadari, benih rasa kagum, dan mungkin rasa lain yang lebih dalam, mulai tumbuh untuk Raffi. Konflik pertama muncul, orang-orang masa lalu Aruna datang. Beberapa minggu setelah Aruna mulai pulih, ketenangan di gubuk kecil itu mulai terganggu. Suatu pagi, terdengar suara mobil mewah berhenti di pinggir jalan tanah dekat gubuk. Aruna menatap dari jendela bambu, jantungnya berdebar kencang. Dari mobil itu turun beberapa orang berpakaian rapi, tampak seperti pengawal dan asistennya. Di antara mereka, terlihat Randy, mantan tunangan Aruna, wajahnya penuh kesombongan dan tipu daya. Aruna, kamu di mana? Serunya lantang, suaranya terdengar di seluruh gubuk. Aruna menelan ludah. Tubuhnya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut sakit atau lumpuh, melainkan karena kenangan pahit yang membanjiri pikirannya. Raffi, yang baru keluar dari dapur membawa air panas, langsung menatap mereka dengan tajam. Siapa kalian? Randy tersenyum sinis. Ah, kau pasti pemuda itu yang mengurus Aruna. Aku nggak peduli siapa kamu, tapi aku datang untuk membawa kembali apa yang seharusnya jadi milikku, Aruna dan perusahaan keluarganya. Aruna menatap Raffi, panik tapi juga ada keteguhan baru. Raffi, jangan biarkan mereka. Raffi berdiri di depan Aruna, tubuhnya meski sederhana tapi penuh keberanian.
Aku nggak akan biarin kalian bawa dia kemanapun tanpa izinnya. Randy tertawa dingin. Kamu pikir bisa lawan aku? Aku punya pengacara, kekuatan, dan uang. Kamu cuma anak miskin. Aruna menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya tubuhnya yang mulai pulih, tapi juga hatinya yang lebih kuat. Raffi, aku nggak mau ikut mereka. Aku mau tetap di sini. Randy marah, wajahnya memerah. Kamu nggak tahu siapa yang bisa kamu lawan. Aku cuma kasih satu kesempatan, ikut aku sekarang atau menyesal selamanya. Raffi menatap Aruna. Kamu yakin ini yang kamu mau? Aruna menegakkan tubuhnya, meski masih harus dibantu Raffi berdiri. Ya, aku mau tetap di sini. Aku nggak mau hidup di dunia mereka yang penuh tipu daya dan kepalsuan. Aku mau hidup yang benar-benar aku pilih. Randy menatapnya dengan amarah. Kamu akan menyesal, Aruna. Dengan sigap, Raffi menatap balik. Kalau mereka coba menyakitimu, aku nggak akan diam. Jangan remehkan orang miskin yang punya hati besar. Aruna menatap Raffi dengan mata berkaca. Kali ini, bukan karena sakit atau takut, tapi karena kagum dan percaya. Ia tahu, bersama Raffi, ia bisa menghadapi masa lalunya. Matahari pagi itu seolah menjadi saksi. Di gubuk kecil yang sederhana ini, pertarungan pertama untuk masa depan Aruna akan dimulai. Raffi menghadapi Randy dan pengawal dengan berani. Matahari sudah naik tinggi ketika Randy dan para pengawalnya mulai mendekati gubuk. Langkah mereka berat dan tegas, seakan menandakan bahwa mereka siap memaksa Aruna pergi. Raffi berdiri tegak di depan gubuk, menahan kursi roda Aruna. Meski tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh, matanya menyala dengan keberanian yang membuat suasana seketika tegang. Randy tersenyum sinis. Aneh sekali, kau mau lawan aku. Anak miskin kotor macammu. Raffi mengangkat dagu, menatap tajam. Aku bukan lawanmu karena harta. Aku lawan karena kamu berani menyakiti seseorang yang tak bersalah. Dan aku nggak akan mundur. Salah satu pengawal mencoba mendorong Raffi dengan tangan besar mereka. Tapi Raffi menggeser tubuhnya, menahan dengan keseimbangan yang mengejutkan. Kamu pikir ototmu bisa menang sama hati besar? Katanya pelan tapi tegas. Aruna menahan napas, hatinya berdebar. Ia belum pernah melihat Raffi sekuat ini, bukan kuat fisik, tapi kuat hati. Ia merasakan rasa aman yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah dirasakannya di tengah kekayaan dan kemewahan sebelumnya. Randy marah, menunjuk Raffi. Cabut dia, atau aku akan pakai cara lain. Raffi menghela napas, lalu melangkah maju. Ia tak mengangkat tangan, tak meninju, hanya berdiri dengan tenang dan menatap. Randy, dengarkan baik-baik. Aruna punya hak memilih hidupnya sendiri. Kalau kau paksa dia, kau bukan cuma musuhnya, kau musuhku juga. Salah satu pengawal mencoba mendekat lagi, tapi Raffi dengan cekatan menempatkan diri di antara mereka dan Aruna. Gerakannya cepat, tapi bukan kasar. Sekali lagi, keberanian dan ketegasannya membuat pengawal itu ragu. Randy mengamuk, menendang tanah dengan keras. Kamu akan menyesal, Raffi. Aku punya segalanya dan aku bisa menghancurkan hidupmu. Raffi tersenyum tipis. Kalau hati dan niat baik bisa dihancurkan oleh uang, maka dunia ini sudah mati sejak lama. Tapi aku tetap di sini. Aku nggak takut sama kamu. Aruna menatap mereka berdua, hatinya mulai berani. Ia menarik napas panjang dan berkata, Randy, aku pilih tinggal di sini. Aku nggak mau ikutmu, dan aku nggak mau balik ke dunia penuh kebohonganmu. Randy menatap Aruna dengan mata penuh amarah. Ia terdiam sejenak, tak percaya dengan keberanian Aruna. Ia melihat Raffi di sampingnya, berdiri tegak, dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Raffi menepuk bahu Aruna pelan. Kamu lihat, kamu nggak sendirian. Pengawal-pengawal mulai mundur, ragu-ragu menghadapi keberanian sederhana tapi luar biasa itu. Randy sendiri, dengan wajah merah karena marah, akhirnya terpaksa pergi. Ia meninggalkan ancaman terakhir. Kamu belum menang, Aruna. Aku akan kembali. Aruna menatap Randy yang pergi, lalu menoleh ke Raffi. Matanya berkaca, dan untuk pertama kalinya ia berkata dengan tulus. Terima kasih, Raffi, aku nggak tahu harus gimana tanpa kamu. Raffi tersenyum lembut. Ini baru permulaan, Nona. Kita masih harus banyak berjuang. Tapi aku janji, aku nggak akan tinggal diam sama mereka. Dan di bawah sinar matahari sore itu, di gubuk kecil yang sederhana, rasa aman, keberanian,
dan kasih mulai tumbuh semakin kuat di hati Aruna. Raffi membantu Aruna berjalan sendiri untuk pertama kali. Beberapa minggu setelah konfrontasi dengan Randy, gubuk kecil itu kembali tenang. Aruna mulai rutin latihan dengan Raffi, dan setiap hari kemajuannya semakin terlihat. Pagi itu, udara segar memenuhi gubuk. Raffi menyiapkan alat bantu sederhana, sepotong kayu panjang sebagai pegangan tambahan dan beberapa bantal untuk menopang jika Aruna kehilangan keseimbangan. "Siap, Aruna?" tanya Raffi sambil menatap matanya. Aruna menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran antara takut dan bersemangat. "Aku siap, Raffi. Tapi aku agak gugup." Raffi tersenyum. "Itu wajar. Yang penting, aku di sini. Pegang tanganku, dan fokus pada setiap langkah kecil." Aruna menempatkan kedua tangannya di tangan Raffi. Perlahan, dengan usaha luar biasa, ia mencoba mengangkat kakinya dari kursi roda. Tubuhnya gemetar hebat, tapi Raffi menahan dan menyeimbangkannya. "Bagus, itu. Satu langkah dulu, jangan terburu-buru," arah Raffi sambil menahan napasnya. Langkah demi langkah, kaki Aruna mulai menyentuh tanah. Rasanya berat, namun ada kebanggaan dan harapan yang membuncah di dada. "Raffi, aku bisa berdiri sendiri sebentar," seru Aruna, matanya berbinar. Raffi tersenyum lebar. "Iya, kamu hebat. Lihat, semua usaha kamu nggak sia-sia." Aruna menatap sekeliling gubuk, merasakan sinar matahari pagi yang hangat. Setiap detik terasa seperti mukjizat. Ia bisa merasakan kaki dan tubuhnya mulai bekerja lagi, bukan sempurna, tapi cukup untuk membuatnya percaya pada kemampuan diri sendiri. Setelah beberapa kali latihan, Aruna berhasil melangkah beberapa meter dengan bantuan Raffi. Keringat menetes di dahinya, tapi senyum di wajahnya tak pernah sebesar itu sejak kecelakaan. "Raffi, aku nggak pernah ngerasa sekuat ini. Aku bisa jalan lagi," katanya sambil menahan haru. Raffi menepuk pundaknya pelan. "Ini baru permulaan. Sekarang kamu bisa lihat sendiri, kalau usaha dan niat nggak akan mengkhianati hasil. Kaki kamu mungkin lemah dulu, tapi hatimu, itu yang paling kuat." Aruna menatap Raffi dengan penuh kagum. Ia mulai menyadari, bukan hanya tubuhnya yang pulih, tapi juga hatinya, dan rasa kagumnya pada pemuda miskin tapi berhati besar itu semakin dalam. Malamnya, Aruna menulis di buku hariannya. "Aku bisa jalan lagi, tapi yang lebih penting, aku belajar berjalan dengan hati. Dan Raffi adalah alasan aku percaya lagi pada hidup." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Aruna tidur dengan rasa damai yang lahir dari keberanian, kasih, dan kesetiaan seorang pemuda miskin yang kaya hati. Aruna mulai membangun kembali hidupnya bersama Raffi. Beberapa minggu setelah Aruna mulai bisa berjalan dengan bantuan Raffi, suasana di gubuk kecil mereka terasa berbeda. Aruna kini bisa bergerak lebih leluasa, membantu Raffi menyiapkan ramuan, memasak, dan bahkan ikut merawat kebun kecil di belakang gubuk. Suatu pagi, Aruna duduk di tepi sungai sambil mengamati air yang mengalir. Raffi sedang memetik daun obat untuk ramuan hari itu. "Raffi, aku nggak ngangka bisa sehidup ini, sederhana tapi bahagia," kata Aruna dengan senyum hangat. Raffi menoleh, tersenyum. "Kadang kita baru sadar, yang paling berharga itu bukan uang atau status, tapi waktu, kesehatan, dan orang-orang yang tulus di sekitar kita." Aruna menatap Raffi lama-lama. Ia merasa ada rasa kagum dan hangat di hatinya yang semakin besar setiap hari. Tapi kali ini, ia juga merasa ingin hidupnya lebih berarti, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. "Raffi, aku ingin belajar lebih banyak dari kamu. Bukan hanya cara pulih, tapi juga cara hidup sederhana dan tulus," kata Aruna serius. Raffi tersenyum lembut. "Kalau itu niatmu, aku pasti ajarin. Tapi kamu harus siap, hidup sederhana itu nggak selalu mudah. Kadang susah, kadang capek, tapi hasilnya bikin hati kita kaya." Hari-hari berikutnya, Aruna mulai menata hidupnya bersama Raffi. Ia mulai menyingkirkan barang-barang mewah yang selama ini menjadi simbol hidupnya. Ia menolong Raffi menyiapkan ramuan untuk orang-orang sakit di desa, belajar membuat obat tradisional, dan ikut membantu warga sekitar yang membutuhkan. Suatu sore, seorang nenek penjual sayur datang membawa makanan untuk Aruna dan Raffi. "Nak, kalian luar biasa. Anak muda kaya hati begini jarang aku temui," kata nenek itu sambil tersenyum. Aruna menatap Raffi, kemudian menunduk malu. "Ini semua karena Raffi, aku cuma ikut belajar dari dia." Raffi tersenyum kecil.
Kalau kita bisa saling bantu, hidup akan lebih mudah. Dan kebahagiaan itu sederhana, Nona. Yang penting kita tulus. Malamnya, saat duduk di depan lampu minyak, Aruna menulis di buku hariannya. Aku belajar berjalan lagi, tapi lebih dari itu, aku belajar hidup. Bersama Raffi, aku merasa aku bisa menjadi manusia yang lebih baik. Di sisi lain, Raffi menatap Aruna dengan mata yang lembut, menahan senyum yang semakin sulit disembunyikan. Ia tahu, kedekatan mereka bukan lagi sekadar hubungan guru dan murid, ada benih perasaan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Dan di bawah langit malam yang tenang, gubuk sederhana itu kini menjadi saksi kebangkitan Aruna, bukan hanya dari lumpuhnya tubuh, tapi juga dari masa lalunya yang penuh luka dan pengkhianatan. Randy kembali dengan strategi baru. Beberapa minggu setelah Aruna mulai membangun hidup baru bersama Raffi, ketenangan mereka kembali terganggu. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di dekat gubuk. Kali ini, bukan Randy saja yang turun, tapi juga seorang pengacara dan beberapa staf perusahaan Aruna. Randy melangkah dengan tenang, namun sorot matanya penuh tipu daya. Ia menatap Aruna yang sedang membantu Raffi menyiapkan ramuan. "Aruna, aku datang untuk bicara baik-baik kali ini," katanya dengan suara manis tapi licik. Aruna menatapnya dingin. "Aku nggak mau dengar apapun dari kamu, Randy. Aku sudah memilih jalanku sendiri." Randy tersenyum sinis. Aku tahu kamu mulai dekat dengan pemuda miskin itu. Tapi dengar, Aruna, kamu tidak bisa mengubah fakta. Perusahaan dan kekayaanmu tetap milikku. Kalau kamu mau, kita bisa berdamai." Raffi berdiri di samping Aruna, menatap Randy dengan tegas. "Dia sudah berhak menentukan hidupnya sendiri. Kalau kamu datang untuk menakut-nakuti, kamu salah orang." Randy menatap Raffi dengan mata menyala amarah. "Hahaha, kau pikir bisa lawan aku hanya dengan kata-kata? Aku punya segalanya." Aruna menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia kini merasa lebih kuat dari sebelumnya. "Randy, aku bukan lagi Aruna yang dulu. Aku nggak butuh uang atau statusmu. Aku cuma butuh hidup yang tulus dan damai. Dan aku nggak akan kembali ke dunia kalian yang penuh kepalsuan." Randy menggeram, merasa frustrasi. "Kalau begitu, aku akan gunakan cara lain. Aku nggak akan menyerah begitu saja." Raffi menatap Aruna dan memegang tangannya. "Nona, jangan takut. Aku akan ada di sampingmu. Kita hadapi mereka bersama." Aruna menatap Raffi lama, rasa kagum dan terima kasih tumbuh semakin dalam di hatinya. Ia tahu, dengan Raffi di sisinya, ia kini punya keberanian untuk melawan masa lalunya dan mempertahankan hidup yang baru. Malam itu, di gubuk kecil mereka, Aruna menulis di buku hariannya. "Masa laluku mencoba mengejar, tapi aku tak lagi takut. Aku sudah belajar berjalan dengan hati, dan kini aku tahu, bersama Raffi, aku bisa menghadapi apapun." Di luar, hujan mulai turun pelan, membasahi bumi dan menimbulkan aroma tanah basah. Di bawah hujan itu, gubuk sederhana itu tetap hangat oleh keberanian, kasih, dan tekad mereka untuk tetap bersama menghadapi rintangan yang datang.